Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Hairunisa dengan NPM 22160510003 dari Rek A, mata kuliah Riset Marketing, ingin menjelaskan proposal penelitian eh, riset eksperimen dengan judul Pengaruh Desain Kemasan Estetik Terhadap Daya Tarik Produk Makanan Ringan pada Kalangan Remaja. Eh, Di sini terdapat latar belakang, yaitu perkembangan industri makanan ringan di Indonesia semakin pesat, terutama seiring dengan meningkatnya konsumen di kalangan remaja. Makanan ringan tidak hanya menjadi kebutuhan konsumsi sesaat, tetapi juga bagian dari gaya hidup generasi muda saat ini. Desain kemasan itu menjadi elemen visual pertama yang mempengaruhi keputusan pembelian, di mana dipengaruhi oleh berbagai produk tersebut disajikan secara visual, termasuk desain kemasan. Remaja sangat responsif terhadap nilai estetika. Biasanya itu usia rentannya itu 13 sampai 18 tahun. Mereka sangat visual dan oriented dan sensitif terhadap nilai estetika itu karena mereka lebih tertarik pada produk yang tampilannya beda, unik, dan mencerminkan gaya hidup mereka. Oleh karena itu, perusahaan makanan mampu menciptakan kemasan yang estetik dan sesuai dengan selera visual remaja, memiliki peluang yang lebih besar untuk memenangkan persaingan pasar. Uh, Perlu dilakukan riset eksperimen untuk menguji langsung efek desain kemasan terhadap daya tarik produk dalam proses produksinya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama yaitu apakah terdapat perbedaan daya tarik produksi antara kemasan estetika tinggi dan kemasan biasa pada remaja. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengukur secara eksperimen pengaruh desain kemasan terhadap daya tarik produk makanan ringan pada remaja 15 sampai 18 tahun. Penelitian ini sudah pasti memiliki manfaat. Manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritisnya yaitu memberikan kontribusi bagi literatur akademik dalam bidang perilaku konsumen dan pemasaran visual, khususnya dalam konteks desain kemasan. Manfaat praktisnya yaitu memberikan wawasan kepada pelaku usaha makanan ringan tentang pentingnya desain kemasan yang estetik sebagai strategi untuk menarik perhatian pasar remaja, khususnya di umur 15 sampai 18 tahun. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama yaitu desain kemasan dan estetika visual. Desain kemasan tidak hanya berfungsi melindungi produk, tetapi juga menjadi stimulus visual pertama yang membentuk persepsi konsumen. Elemen visual mempengaruhi persepsi, emosi, dan nilai produk. Aspek estetika visual menjadi elemen penting karena secara langsung mempengaruhi emosi dan persepsi konsumen terhadap produk tersebut. Yang kedua yaitu daya tarik produk. Daya tarik produk merujuk pada sejauh mana konsumen merasa tertarik, penasaran, atau ingin mencoba suatu produk. Daya tarik ini tuh merupakan hasil kombinasi antara persepsi visual, citra merek, dan relevansi terhadap kebutuhan atau keinginan konsumen. Dalam Kotler dan Keller 2016. Dalam konteks makanan ringan, daya tarik sering kali dibentuk oleh tampilan produk secara keseluruhan, di mana kemasan berperan sebagai wajah utama dalam produk tersebut. Daya tarik itu
dapat memicu minat beli impulsif menurut Silayoi dan Spice tahun 2004. Yang ketiga yaitu perilaku konsumen remaja. Eh, Remaja memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kelompok usia lainnya. Mereka cenderung mencari produk yang mencerminkan identitas diri, mengikuti tren, dan tampil menarik di mata teman-temannya sebayanya. Menurut Chalpin dan John tahun 2005. Remaja itu kelompok yang sangat terpengaruh oleh aspek visual dan sosial. Karena itu, aspek visual dan sosial seperti kemasan menjadi sangat krusial dalam menarik perhatian dan mempengaruhi keputusan pembelian para remaja. Yang keempat yaitu model SOR. Model SOR itu menjelaskan bahwa stimulus eksternal, misalnya desain kemasan, akan mempengaruhi kondisi internal konsumen, seperti persepsi dan emosi, yang pada akhirnya menghasilkan respon seperti ketertarikan atau niat beli. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen semu atau kuasi eksperimental. Menggunakan design between subject, partisipan akan dibagi menjadi dua kelompok secara acak. Yang pertama yaitu kelompok A, eksperimental, di mana kelompok tersebut melihat gambar produk makanan ringan dengan desain kemasan estetik yang tinggi. Yang kedua yaitu kelompok B, yaitu kontrol, melihat gambar produk makanan ringan dengan desain kemasan yang biasa saja. Stimulus ditampilkan dalam bentuk gambar digital yang dikontrol dari segi ukuran, warna, latar, dan pencahayaan. Jadi nanti kelompok akan dibagi menjadi dua kelompok. Eh, dalam penelitian ini memiliki variabel penelitian. Variabel penelitian yang pertama yaitu variabel independen atau biasa disebut variabel X, yaitu desain kemasan estetika versus biasa saja. Yang kedua yaitu variabel dependen atau biasa disebut variabel Y, di mana variabel Y yaitu daya tarik makanan terhadap daya tarik produk makanan ringan. Diukur berdasarkan nilai responden terhadap daya tarik visual, keinginan mencoba, dan minat beli. Populasi dan sampelnya yaitu remaja berusia 15-18 tahun di Bandar Lampung. Kriteria respondennya aktif membeli makanan ringan minimal 2 kali dalam seminggu, aktif di media sosial, terpapar konten visual brand, dan tidak memiliki gangguan visual. Teknik samplingnya yaitu pervasive sampling, dan sampel pada penelitian ini yaitu 60 responden. Terdiri dari 30 responden untuk masing-masing kelompok eksperimen. Instrumen dan stimulus penelitian. Stimulus yaitu dua versi desain kemasan produk makanan ringan fiktif dengan bentuk, ukuran, dan isi yang sama, namun berbeda dalam desain kemasan, yaitu tadi estetik dan biasa saja. Instrumennya yaitu kuesioner daring yang memuat pertanyaan tentang persepsi daya tarik visual, keinginan mencoba, rasa penasaran terhadap produk tersebut, dan persepsi kualitas terhadap kemasan dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Yang kelima yaitu metode analisis data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan independent sample atau t-test untuk mengetahui perbedaan daya tarik antara dua kelompok. Uji ini sesuai untuk membandingkan dua rata-rata dari kelompok yang berbeda secara independen. Eh, Berikut daftar pustaka dari laporan proposal yang sudah dibuat. Proposal yang sudah dibuat mengacu pada jurnal-jurnal dan buku yang ada dalam daftar pustaka ini.
Berikut penjelasan yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.